Selamat siang, tidak kebaktian terkasih. Sebelumnya terima salam penuh iman bahwa hanya kebajikan dan Tuhan berkenan. Woi petung dia. Saja terima kasih. Puji serta syukur kita panjatkan atas kehadiran tim karena kita masih bisa dikasih kesempatan hari ini untuk berkumpul bersama ibadah siang di Kumyau Genta Kebajikan Makin Depok. Ada hari ini saya kasih judul 3 pusaka, kebijaksanaan, cinta kasih, dan berani. Sebelum masuk ke situ, tadi sebelum acara dimulai, anak Pakin ada drama dikit ya. Ada drama, sama seperti anak sekolah bilang petugas pasti main tunjuk-tunjukkan. Kemarin setahu saya waktu malam Imlek itu ada cici kokonya yang ngasih reward buat mereka adik-adik pengasuh yang kalau disuruh nggak pernah pakai drama, langsung saya Ci, iya, mudah-mudahan Pakin begitu kan nanti ya, kali ya Koira ya. Jadi kalau langsung udah nggak usah saya Ci, saya kok gitu ya, kali gitu ya. Iya teman-teman nggak usah takut. Terima kasih hari ini udah mengiyakan untuk maju berani. Terima kasih teman-teman adik-adik, semangat kalian luar biasa. Kena balasannya yang banyak kebaikan, nggak usah takut. Pokoknya nggak ada capeknya dah, enak pokoknya dah. Ya. Sebelumnya boleh kita lihat kok next kok. Iya teman-teman, ada fenomena menarik beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu. Berapa hari nggak ada? 3 hari. Iya, 3 hari atau 2 hari? 2 hari, iya ngerasa ibu ya. Ada yang ikutan ngantri? Iya, ada yang KTP-nya dipinjam? Diambil, iya karena fotokopian ya, luar biasa ya. Itu dia kesayangan mama. Oke lagi kok. Coba tuh. Saking susahnya gas balon dicariin. Kamu kemana aja? Iya. Jangan jauh-jauh mainnya, dicariin mama soalnya. Iya. Jadi kalau saking susahnya gimana ya? Cepet-cepet dapet, yang ngantri lama kadang udah ngantri gasnya habis. Terus kok lagi kok. Yang dapat beruntung. Iya. Saya aja dari Citayam, mama saya nyarinya kemari. Ya Cilana ya. Saking susahnya Citayam nyarinya ke Depok. Gak apa-apa, selagi masih dapat ya. Perbedaan harga sedikit masih wajar. Lagi kok. Nah, ini dia nih. Kalau cewek disuruh pasang gas, berdebar-debar. Iya. Bukan dia jatuh cinta, ini takut meledak ya. Iya, akhirnya udah deh yang cowok deh. Ayo next kok. Yang cowok kali bisa, bukan masalah bisa, sama aja kalau meledak kita juga sama. Iya, takut juga sama, tapi nggak apa-apa. Setahu saya mungkin penting buat bapak ibu atau adik-adik sekalian. Ketika kita dari luar baru masuk ke dalam, misalnya dari bus jalan atau dari mana, ketika buka pintu udah nyium bau kayak bau durian ya, bau durian lah semacamnya, pokoknya bau nyengat, jangan nyalain stop kontak, karena itu yang memicu sering kebakaran karena mungkin gasnya udah kemana-mana nih. Jadi nomor 1, ketika kita buka pintu udah mulai ada bau yang nggak enak, lebih baik buka pintu lebar-lebar, buka jendela lebar-lebar, buka pintu belakang sampai baunya udah agak hilang atau udah gak terlalu menyengat, baru nyalain stop kontaknya. Saya dapat dari teman-teman juga yang kebetulan nanganin kasus ini. Iya, lanjut kok. Ini dia, bukan klasemen bola, bukan. Klasemen apa nih? Iya, luar biasa ya. Ini sih potret dari, saya ngambil dari mana ini ya? TikTok kalau saya. Iya. Coba teman-teman, ibu-ibu, ya kita nggak tahu ya kebenarannya ini data dari mana. Paling nggak yang lagi in sekarang itu masalah korupsi. Ya lanjut kok. Ini saya kasih potret yang kecil aja. Dari hal-hal kecil kita mau coba cegah dari hal-hal kecil seperti apa tuh, mencontek. Ya saya yakin siswa di sini nggak ada. Iya ya kok ya, aman ya. Karena ini cikal bakalnya dari sini nih. Iya. Kalau sebenarnya gini ya, kalau namanya ujian selama itu di buku ada, bohong. Pawi itu ngambil dari buku. Jadi kalau teman-teman bilang atau murid-murid bilang nggak ada di buku pak, diketawain sama Pawi, diomelin malah. Karena bikin soalnya tuh bikin baca loh, teman-teman saya juga kalau bikin soal tuh baca. Jadi kalau bilang sedih banget kalau dia bilang nggak ada jawabannya di buku pak, aduh,
Baca belum? Gitu kan? Ternyata ada, cuma bacanya kurang teliti. Ya, yang kedua apa tuh? Berbohong. Iya. Iya, enggak ya, di sini mah enggak ada. Di sini mah jujur-jujur. Iya. Semoga ya. Karena ini emang dari sini cikal bakalnya. Ya, ada lagi apa tuh? Iri. Ya, ini dia nih. Ya, besok-besok kalau ada yang iri kita nganan. Iya. Canda ya. Ya, jadi ya kalau irinya buat kebaikan nggak apa-apa ya. Misalnya, dia bagus banget sih nilainya. Yuk, saya mau tahu caranya. Ada gak cara kayaknya? Kalau ya gini, wah tetangga punya ini baru nih, wah saing-saingan padahal nggak ngeliat kemampuan gitu ya. Kalau yang sebenarnya kalau yang wajar positif nggak apa-apa irinya. Wah dapat ranking 1, dulu kan zaman ranking ya. Ikut saingan, bagus boleh. Wah ini dapat kerjaannya bagus nih, jadi misalnya CPNS, pegawai negeri sipil ASN ya. Boleh tuh diiriin begitu-begitu, jangan yang irinya ya enggak dan enggak jelas sama yang enggak sesuai kemampuan. Ada lagi apa tuh? Telat. Iya ini dia. Ini salah satu juga. Jadi tolong kalau udah terbiasa teratur mudah-mudahan enggak telat. Apalagi kalau yang teman-teman atau adik-adik pakin yang masih kerja di Jakarta, ya ekstra luar biasa. Paling nggak kalau emang pernah dicoba misalnya jam 7, setengah 9 nyampe. Telat kan? Biasa jam 8 masuk. Oke, besok kita mulai dari setengah 7, ternyata pas jam 8. Kalau mau aman berangkatnya, ya lebih pagi lagi 6 lewat seperempat misalnya gitu ya. Ya, itu bisa disiapin bener. Ya, 3 pusaka. Tadi Locong Riko udah baca di Tengah Sempurna bab 19 ayat 8. Adapun jalan suci yang harus ditempuh di dunia ini mempunyai 5 perkara dengan 3 pusaka di dalam menjalankannya. Yaitu hubungan raja dengan menteri, ayah dengan anak, suami dengan istri, adik dengan kakak, dan kawan dengan sahabat. 5 perkara inilah jalan suci yang ditempuh di dunia. Kebijaksanaan, cinta kasih, dan berani, 3 pusaka inilah kebajikan yang harus ditempuh. Maka yang hendak menjalani haruslah satu tekadnya. Iya, palingnya seperti itu bunyinya. Lanjut kok. Yang kedua ini di Tengah Sempurna bab 19 yang ayat ke-10-nya. Nabi bersabda, suka belajar itu mendekatkan kita kepada kebijaksanaan. Dengan sekuat tenaga melaksanakan tugas mendekatkan kita kepada cinta kasih. Dan rasa tahu malu mendekatkan kita kepada berani. Kenapa tadi saya ambil lagunya rasa malu? Iya, penting banget. Iya, lanjut kok. Satu lagi, ini di Sabda Suci jilid 9 ayat 29. Ya kalau nggak salah. Nabi bersabda, yang bijaksana tidak dilamun bimbang, yang berpecinta kasih tidak merasakan susah payah, dan yang berani tidak dirundung ketakutan. Teman-teman nggak usah takut. Iya, selama berbuat baik, selama berbuat kebajikan, nggak mudah-mudahan itu kata orang nggak ada capeknya. Iya, paling tidur selesai, besok bangun udah segar lagi. Lanjut kok. Ini dari kamus besar kita ambil pusakanya ya. Kalau di sini sih karena kata pusaka yang kita ambil harta benda atau peninggalan orang yang telah meninggal, warisan atau barang itu oleh nenek moyang. Sementara perkara adalah masalah atau persoalan atau urusan yang memerlukan penyelesaian. Jadi di sini 3 pusaka bukan itu ya. Jadi lebih warisan nenek moyang. Nah, akan kita ini dari orang tua, dari leluhur kita dianggapnya sebagai warisan nenek moyang, di mana di dalamnya ada 3 pusakanya untuk apa? Untuk menjalankan tadi 5 perkara. Sebenarnya 5 perkara apa sih kok? Next kok. Ini dia 5 perkara itu adalah di dasar 5 pedoman itu 5 hubungan ke masyarakat atau ulun. Ya teman-teman mungkin yang pelajar kelas 5, kelas 6 ada ya ulun ya. Yaitu 5 hubungan masyarakat, yaitu hubungan antara raja dengan menteri, hubungan antara ayah dengan anak, hubungan antara suami dengan istri, hubungan antara adik dengan kakak, hubungan antara kawan dengan sahabat. Sekarang saya mau nanya ke teman-teman pakin sama adik-adik sekolah gue yang tahu. Nih, di antara ini harus ada apa? Ayo, yang pertama antara raja dengan menteri harus ada apa?
Belum, bukan. Ayo. Harus ada kebenaran. Iya. Oke. Antara ayah dan anak harus ada apa? Kasih sayang. Betul. Kok jadi ibu jawabnya? Adik pakai malah. Ya, antara suami dengan istri. Pembagian tugas ada, saling dapat percaya juga. Oke. Ada lagi untuk antara adik dengan kakak. Ada hormat. Sebenarnya lebih ke saling pengertian kedudukan masing-masing. Sebagai adik harus tahu batasannya mana, sebagai kakak harus tahu batasannya di mana. Saling membantu, iya. Saling peduli, iya. Terus yang terakhir, antara kawan dengan sahabat harus ada dapat dipercaya. Kalau enggak, maaf ya, janji telat molor ditinggal pulang, tinggal kabur. Apalagi janjinya pinjam duit nggak bayar-bayar, iya sama juga. Dan dipinjemin lagi. Pinjam doang nggak mulang-mulangin, ya sama-sama. Oke, lanjut kok. Nah, di sini saya ambil dari yang agak detail dikit, bahwa di antara hubungan antara raja dengan menteri, atasan bawah ada kebenaran, ada kewajiban, dan ada keadilan. Terusnya, hubungan antara ayah dengan anak. Di sana ada kasih sayang, ada hormat, ada bakti. Ya, berikutnya ada lagi, ada hubungan antara suami dengan istri, ada pembagian tugas, betul tadi, ada saling percaya, dan ada saling menyayangi dan toleransi. Ya, kalau sampai maaf misalnya kemana aja istrinya ikut atau suami ikut, ada kata-kata nggak percaya ya sama pasangannya, enggak juga ya. Kebetulan emang waktunya bisa, ya silakan. Tapi kalau sampai kemana-mana diikutin, kasihan juga suami atau istrinya ya. Gitu, ya. Ya, yang keempat hubungan antara adik dan kakak itu ada pengertian kedudukan masing-masing tadi, saling menyayangi, saling peduli, dan saling membantu. Jelas, ya sebagai kakak adik kita harus ada itu. Ya semampu kita, sekuat kita untuk membantu adik kita atau kakak kita. Yang terakhir adalah hubungan antara kawan dengan sahabat. Yang tadi dapat dipercaya dan mau berbagi. Ya biasa kita di beberapa TK atau SD udah kita terapkan untuk berbagi sama temannya dalam hal minuman atau makanan. Jika memang dia bawanya lebih, jadi kita pesan untuk mereka yang dari orang tua membawa lebih, bolehlah dia berbagi ke teman-temannya. Mungkin ada yang nggak bawa sama sekali, atau mungkin ya mungkin bawa jatuh atau yang ketinggalan. Memang udah dipesan di situ. Ya. Selanjutnya, di ujungnya ternyata bukan cuma 3 pusaka untuk melaksanakan 5 perkara ini, 5 hubungan ke masyarakat ini. Selain tadi 3 pusaka, kebijaksanaan, cinta kasih, dan berani, tapi ada sungsu di situ. Iya, ada satya dan tepasarira di situ. Kenapa? Karena setiap perilaku itu wajib satya kita kepada Tien, dan pada firman Tien, dan pelaksananya kepada semua harus ada tepasarira, harus tahu menimbang, tenggang rasa itu. Ya teman-teman. Oke, ada lagi? Cukup. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan meskipun sedikit bisa membantu teman-teman untuk tadi ya, untuk mengenal hal kecil yang benih-benih cikal bakal korupsi untuk dihilangkan, untuk kalau bisa jangan sampai tumbuh kembang di dalam diri kita dan anak-anak kita. Ya, boleh ya adik-adik ya. Hilangin tadi apa tadi? Telat, irinya iring jelek ya. Apalagi? Apa tadi mencontek, satu lagi apa Ci? Berbohong. Ya, dari situ udah kita mulai dari kecil, dari sekolah minggu, dari vakin kita mulai, mudah-mudahan benih-benih itu akan hilang. Ya, mudah-mudahan kita jadi pribadi yang baik untuk kedepannya sebagai murid Kungca. Sekian, terima kasih, dan saya tutup dengan salam buat Anda kebajikan. Tian Tuhan berkenan, Weta Tung Tian. Sancai.